advokat pembela anti premanisme, kami singkat Tumpas. Baru saja kami audiensi dengan Kapolri yang diwakili oleh Kabareskrim serta jajarannya. Kawan-kawan media, apa urgensi kami datang ke Bareskrim atau ke Polri? Karena maraknya aksi-aksi premanisme. Bahkan menurut kami bukan saja sudah mengancam ketenangan, kekhawatiran masyarakat, bahkan juga sudah mengancam perekonomian kita. Dan premanisme juga kami melihat ketika ada satu acara, teman-teman jurnalis juga mendapatkan ancaman. Nah, oleh karena itu kami mengatakan kepada Kabareskrim mana ini Presiden kita ada hormat staf ahlinya ya, supaya menegakkan hukum dan menindak premanisme ini ke akar-akarnya tanpa bulu, tanpa pandang bulu. Bahkan tadi kami mengatakan, karena sudah sangat marak, kami usulkan kepada Kabareskrim, karena apa? Investor kita juga sudah banyak, kemudian lari dari Indonesia karena tidak ada kepastian hukum. Kemudian juga bahkan pedagang diakui oleh Kabareskrim juga, bahkan pedagang-pedagang di pasar juga dapat ancaman daripada para preman. Oleh karena itu kita mengatakan tidak lagi dibiarkan, bahkan kalau boleh dimulai daripada pimpinan daripada preman ini. Apakah dia individu, apakah dia dalam berbentuk badan, yaitu misalnya ormas atau yayasan, atau bahkan kita bilang ada juga yang coba-coba memakai seragam daripada aparatur negara, apakah itu LSM, apakah itu polisi, apakah itu tentara, harus diusut tuntas. Kalau tidak, saya bilang tuntas mengatakan ini bahkan bisa terjadi di negara-negara yang lain. Akibatnya preman ini nggak bisa lagi dikelola oleh negara. Dan kami tampak kami ada sekitar 100 lebih, ya Tumpas ada 100 advokat, semua advokat dari berbagai elemen organisasi. Kemudian terpanggil kami untuk mendorong kepolisian, mendorong aparat penegak hukum, mendorong pemerintah supaya memutuskan. Dan bahkan kami mengatakan tidak boleh kalah dengan para premanisme ini. Ya, negara harus hadir, dan kita mengatakan bahwa satu-satunya yang dipersenjatai atau yang negara mempersenjatai aparat penegak hukumnya, polisi, adalah menuntas. Tidak ada alasan. Oleh karena itu kita titip kepada Kapolri melalui Kabareskrim. Kami juga advokat adalah mitra, bahwa kami akan bergandengan tangan sehingga seluruh, karena sekarang ini tenaga kerja itu susah banget di Indonesia, tetapi dengan maraknya premanisme ini, bahkan tadi Pak Kabareskrim bilang kadang-kadang untuk menjual barang-barang bekas saja di pabrik-pabrik, kadang-kadang katanya preman sangat merajalela. Nah, kita mengatakan negara harus hadir, tapi kita dorong juga supaya aparat penegak hukum betul memberikan teladan sehingga premanisme ini bisa kita tuntaskan. Terima kasih, itulah kawan-kawan sekalian, kehadiran kami dorong. Jadi Tumpas tidak hanya kemudian memberi dorongan kepada teman-teman polisi, tapi juga kita akan dorong, kalau kita mengatakan kalau memang ada misalnya apakah itu LSM, apakah itu ormas, kan dalam undang-undang ormas kalau melakukan ancaman sekalipun sudah bisa ditindak. Nah, kita mengatakan kita tidak boleh takut, tetapi betul-betul kita diminta supaya kita bergandengan tangan satu dengan yang lain sehingga bisa kita kompak. Dengan demikian premanisme ini bisa kita babat. Misalnya contoh, ada
seorang pimpinan ormas. Dia bilang begini, karena katakanlah Pak Deddy Mulyadi akan membuat satgas anti preman. Misalnya tiba-tiba ada pimpinan organisasi, kami akan kerahkan 50.000. Kemudian tidak mungkin lagi kami bisa dibubarkan. Kami katakan kepada Kabareskrim, Pak, itu sudah ancaman. Saya tahu bahwa polisi kita kuat, kemudian apalagi kita polisi negara ini negara hukum, negara ini bukan bisa preman. Saya kira statement pernyataan seperti itu harus segera dituntas sehingga kepala daerah kita, aparat kita kemudian merasa nyaman, rakyat juga nyaman. Dengan demikian juga investor kita juga akan nyaman menanamkan modalnya di Republik Indonesia yang tercinta ini. Inilah beberapa diskusi kami tadi dengan Kabareskrim. Kami diterima seluruh jajaran daripada Kabareskrim. Tanggapan dari Kabareskrim sendiri seperti apa, Bang? Apakah ada pernyataan bahwa memang bahkan Kabareskrim juga bapak-bapak teman-teman kami dari advokat, ya, dari kasus-kasus yang viral, sesungguhnya kami menindak premanisme itu juga cukup marak. Bahkan ada, cuman tidak terlihat gitu ya. Nah, kami mendorong memang coba dimulai dari pimpinan, karena begini juga kan sering terjadi kalau ada ormas tertentu misalnya ketika anak buahnya melakukan kekerasan. Nah, tiba-tiba kemudian itu tidak anak buah saya katanya kan. Nah, kita pengen supaya kita jadi pemberani, ya, konsekuensi kan di undang-undang ormas misalnya, andai kan ormas di situ kalau melakukan pengancaman kan bisa ditindak. Jadi bisa dengan tulisan peringatan dulu, kemudian pembekuan dan bahkan juga dengan pidana. Jadi sangat instrumen hukum kita cukup baik. Nah, hanya memang ini yang selama ini kurang tegas, kurang maksimal, sehingga kita mengatakan atau tuntas mengatakan premanisme ini merajalela. Jadi Pak Kabareskrim mengatakan dia komit, bahkan Kapolri mengatakan betul-betul ini atensi kami untuk memberantas atau menyikat daripada para premanisme. Kalau secara hukum berarti ucapan ketua ormas itu terhadap apa yang dilakukan Deddy itu masuk dalam ancaman gitu, Pak? Ya, menurut kan jelas di 59 kan, ini kan tinggal teman-teman penyidik. Kalau ada yang mengancam, ya dapat dipidana, itu jelas. Ada baca aja undang-undang ormas. Nah, oleh karena itu jangan sampai merajalela. Kalau sudah ada benih-benihnya, ya kita minta negara hadir, polisi hadir, segera melakukan penindakan sehingga tidak menginspirasi ini. Apakah ke anggota kelompoknya atau kepada masyarakat yang lain, sehingga seakan-akan premanisme itu di atas hukum atau tidak, atau kebal dengan hukum. Inilah yang kami dorong. Kami ini advokat adalah penegak hukum. Jadi kewajiban kami supaya hukum itu tegak di negara kita ini yang bukan negara premanisme, tetapi kita ini adalah negara hukum. Itu kan, Pak? Pasal dari hukum berapa? Pasalnya, Pak? Ya. Pasalnya, sanksinya? Ya banyak kan pasal. Kalau di ormas itu kan di pasal 59 kan sudah jelas di sana bahwa ada ancaman pidananya, bahkan ada juga ancaman pidana-pidana yang lain. Saya kira orang misalnya katakanlah mau eksekusi barang misalnya, kan jelas seseorang itu mau eksekusi barang harus ada unsur pengadilan. Terlepas bagaimana nanti katakanlah barang itu ada di situ, tidak boleh sepihak kemudian eksekusi. Apalagi ada pernyataan-pernyataan bahwa kamu bisa saya makan karena saya sudah lama makan. Nah, itu jelas ancaman itu. Udah upaya-upaya pembunuhan itu. Memakan orang misalnya, mengatakan di depan umum, bahkan di depan aparat. Nah, itu udah upaya pembunuhan itu. Nah, itu yang kita bilang, Bapak-Bapak Kapolri, masyarakat bersama dengan Anda, bahkan tumpas dalam 2 hari. Kami sudah ada 150 advokat bergabung. Sedemikian resahnya, sedemikian sangat menakutkannya atau memprihatinkannya para preman itu. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Mungkin ada yang menambah tadi, Pak Aris? Pak Robert? Ini Pak siapa tadi? Saya nama Alvin Ibnu Tauruk, bergabung dalam tim Kompas.
Kami telah mempunyai komitmen yang sama dengan Polri yang dalam hal ini juga sama Kabar Eskrim bahwa aksi-aksi premanisme ini sudah sangat meresap. Tapi yang menjadi persoalan, banyak preman-preman yang berada di lingkaran kekuasaan. Sehingga polisi juga sebagai pihak atau lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum dan Kamtibmas itu harus tidak boleh pandang bulu melakukan penindakan terhadap aksi premanisme yang sudah sangat meresahkan masyarakat, melakukan aksi-aksi vandalisme, main hakim sendiri, bahkan sudah hampir mengarah kepada gesekan status strata sosial di masyarakat yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, kita berharap polisi harus bertindak tegas tanpa diskriminatif untuk menindak semua aksi-aksi premanisme sebagaimana tadi diungkapkan oleh koordinator kami Pak Saud Syadia. Terima kasih. Baik, satu hal. Baik, selamat sore teman-teman. Kami dari tim advokat penegak hukum Indonesia. Kami dalam rangka menegakkan hukum terhadap premanisme di Indonesia. Kita terdorong dan kita adalah bagian dari penegak hukum. Kita mendorong supaya kepolisian melakukan pemberantasan terhadap premanisme di Indonesia. Itu mulai dari pusat sampai daerah, karena ini sangat meresahkan masyarakat. Dan oleh karena hal-hal seperti ini terjadi, saya kira bukan hanya terhadap ancaman terhadap aparat penegak hukum, tapi juga terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, selain aparat penegak hukum, pemerintah dalam hal ini presiden harus mengajar tanggung dalam hal ini. Jangan sampai membiarkan ada premanisme di Indonesia, jangan sampai membiarkan juga ancaman terhadap negara ini oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang selalu mengataskan namakan demi untuk kebenaran. Karena itu sekali lagi tuntas itu mendesak, mendesak supaya segera diberantas premanisme di Indonesia. Terima kasih. Satu hal, mana press release-nya Mas? Awak media. Apakah Anda nyaman tinggal di Indonesia? Ini pertanyaan menjadi pernyataan kita bersama. Begitu indah lagu Indonesia Tanah Air Kita. Tulisan kita dipandu sama Pak Saud Syadia dengan jajaran Bayangkara. Kita sepakat, kita komit. Siapa mereka? Ini harus tuntas habis yang melanggar peraturan dan normatif yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Jayalah Indonesia, jaya kita semua. Hidup. Terima kasih kawan-kawan sekali. Nah, karena kami kawan-kawan advokat, karena kita ada 150, bisa nggak teman-teman membantu untuk ini bahwa kami ini betul-betul dalam 2 hari ini sudah mengumpulkan 150 advokat bahwa inilah keterpanggilan kami. Jadi kami ada bisa maju bahwa kami betul-betul alhamdulillah. Jadi terakhir kami berharap kepada teman-teman wartawan supaya mensosialisasikan bahwa kalau kita menemukan seperti pesan daripada Pak Kabar Eskrim, bahkan benih-benih ada premanisme, itu lapor dan itu adalah apresiasi penghargaan daripada aparat penegak hukum. Seperti juga hari ini kami datang menyambangi mereka. Nah, kami sadar ini bisa terjadi kalau teman-teman pers yang menyuarakan dan mengawal perjuangan pemberantasan daripada premanisme. Sekali lagi atas nama Tumpas, tim advokat penegak hukum anti premanisme, kami mengucapkan terima kasih seharga-harganya. Sekalipun kami mengirim dalam waktu atau mengundang dalam waktu yang sangat singkat hari Minggu, tapi saya lihat pemret bapak-bapak bahkan medianya kemudian beratasi. Ini demi bukan kepada kita semata-mata, tapi demi yaitu rakyat Indonesia
dan keamanan daripada pers juga mendapatkan atau menjaga kerja-kerjanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Foto-foto. Oh iya, ini surat